Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar, sama-sama belajar berkaitan dengan array multidimensi. Jadi yang lalu kita sudah belajar array dimensi 1. Nah, sekarang yang multidimensi. Nah, apa array multidimensi? Array multidimensi itu adalah array yang berdimensi banyak. Yang artinya bahwa array yang memiliki lebih dari satu tipe indeks atau lebih dari satu nomor subscript. Misalkan itu bisa 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini yang dikatakan sebagai array multidimensi. Nah, yang akan kita pelajari nanti array dimensi 2. Sebenarnya dimensi 3, 4, 5 itu juga tidak masalah dalam konsep programmingnya. Tetapi kesulitannya biasanya adalah penggunaan contoh yang mudah dipakai supaya nanti mahasiswa mudah memahami. Nah, ini kesulitannya. Sehingga pada kesempatan ini kita akan belajar array dimensi 2. Nah, apa array dimensi 2? Itu adalah array yang memiliki 2 tipe indeks atau 2 nomor subscript. Nah, bentuknya seperti apa? Jadi bentuknya seperti ini. Tipe data, nama variabel array-nya, kemudian jumlah elemen baris, jumlah elemen kolom. Jadi pada array dimensi 2 itu biasa diistilahkan nomor elemennya sebagai elemen baris dan elemen kolom. Jadi mudahnya baris kolom. Nah, ini adalah untuk nomor elemennya. Array dimensi 2. Jadi pendefinisiannya tidak sulit. Jadi seperti mendefinisikan variabel biasa, cuma di sini ditambahin nomor elemen baris dan nomor elemen kolom. Contoh, didefinisikan tipe array, misalkan int matriks 3, 4. Nah, dengan bentuk pendefinisian variabel seperti ini, itu didefinisikan sebuah variabel array berdimensi 2 dengan nama matriks. Jadi namanya matriks yang mempunyai 3 elemen baris dan 4 elemen kolom. Jadi 3 baris, 4 kolom. Nah, penggambaran elemen array-nya, nah ini misalkan saya ilustrasikan dalam sebuah tabel. Tabel di mana ini ada 3 baris, ini elemen baris, dan 4 kolom. Nah, di sini yang harus diperhatikan bahwa penomoran baris, penomoran kolom itu dimulai dari 0. Sehingga ketika 3 baris itu nomor barisnya terbesar adalah 2. Jadi n-1. Kalau 4 kolom, nomor kolomnya terbesar adalah 3. Jadi n-1. Ini karena dimulai dari 0. Jadi secara default bahwa penomoran elemen baris, elemen kolom pada array dimensi 2 dimulai dari 0. Nah, ini yang harus Anda perhatikan karena nanti akan mempengaruhi berkaitan dengan pengisian elemen array-nya. Jadi pengisian elemen array-nya nanti akan dimulai dari kolom baris 0. Nah, tiap-tiap elemen ini akhirnya memiliki identitas. Identitasnya apa? Identitasnya merupakan perpaduan antara baris dan kolom.
Jadi misalkan pada elemen sini itu adalah baris 0, kolom 0. Baris 0, kolom 1. Baris 0, kolom 2. Baris 0, kolom 3. Sini baris 1, kolom 0. Baris 1, kolom 1. 2, kolom 2. Baris 2. Maaf, ini baris 1, 0. 1, 1. 1, 2. 1, 3. Ini baris 2, kok elemen 2, 0. 21, 22, 23. Jadi itu adalah penomoran pada masing-masing elemen pada array-nya. Yang di sini banyak diidentifikasikan atau banyak dicontohkan dalam bentuk matriks. Nah, operasi pada array, misalkan ada sebuah statement matriks 1, 2 sama dengan 23. Ini artinya bahwa memasukkan data 23 pada matriks baris 1, kolom 2. Jadi kalau kita ilustrasikan gambarnya itu akan seperti ini. Jadi baris 1, kolom 2 ini akan diisi nilai 23. Ini dengan perintah matriks 1, 2. Contoh lain, matriks 23 sama dengan matriks 1, 2. Jadi matriks 1, 2 tadi sudah berisi nilai. Nah, ini saya akan menyamakan pada elemen baris 2, kolom 3, itu sama dengan isi dari elemen matriks pada baris 1, kolom 2. Jadi memasukkan data pada array matriks baris 2, kolom 3 dengan data yang ada pada array matriks baris 1, kolom 2. Sehingga ketika diilustrasikan, baris 2, 3 itu di sini sama dengan 1, 2, 1, 2 sini. Sehingga nilai sini 2, 3 karena diambil dari sini. Nah, bagaimana menampilkan data? Jadi menampilkan data juga tinggal menyebutkan nama variabelnya diikuti nomor baris, nomor kolom. Jadi cout matriks 1, 2, 3 ini akan menampilkan nilai matriks 1, 2 menampilkan nilai 2, 3. Kemudian cout matriks 2, 3 ini juga akan menampilkan nilai 23. Gimana? Tidak sulit kan? Nah, sekarang contoh program. Contoh program menghitung penjumlahan dua matriks. Saya yakin Anda sudah pernah melakukan ini. Syarat penjumlahan dua matriks adalah bahwa kedua matriks mempunyai ordo yang sama. Ordo itu adalah jumlah baris dan jumlah kolom. Kedua matriks itu sama, baru bisa kedua matriks itu bisa dijumlahkan nilainya. Misalkan contohnya matriks A. Ini ordonya adalah 2 kali 2. Ditambah matriks B. Ini ordonya juga 2 kali 2. Nah, hasilnya nanti penampungan itu di matriks C dengan ordo yang sama. Nah, ini saya ilustrasikan bahwa elemen-elemen dari matriks A, misalkan ini A11, ini maksudnya A baris 1, kolom 1. A12 ini baris 1, kolom 2. Ini adalah penomoran elemen secara umum. Nah, tapi nanti kalau diimplementasikan dalam array dimensi 2 untuk programmingnya dengan C++, ini nomor elemen dimulai dari 0. Jadi nanti ini A00, A01, B10, A10, A11. Karena array dalam C++ itu dimulai dari 0. Nah, sekarang bagaimana proses penjumlahannya? Penjumlahan akan ditampung di matriks C. Matriks C ini adalah C11. Nah,
C11 itu didapat dari A11 ditambah B11. Jadi nilai A11 tambah B11 nanti akan disimpan di C11. Kemudian C12 itu didapat dari nilai A12 ditambah B12. Hasilnya ditampung di C12. Kemudian C21 itu dari A21 ditambah B21. Kemudian C22 itu didapat dari A22 ditambah B22. Nah, ini adalah proses penjumlahan dua matrik. Nah, sekarang saya akan membuat contoh dengan Dev C++ untuk membuat program menghitung penjumlahan dua matriks. Nah, ini sudah saya buat untuk dasarnya. Jadi ini adalah statement dasar atau listing program dasar untuk C++. Misalkan di sini ada matriks, saya singkat ini matriks A. Ini misalkan saya buat besar aja 20, mat B 20, mat C, ini maksudnya matriks C 20. Nanti tinggal kita gunakan berapa jumlah baris, berapa jumlah kolom untuk ketiga matriks, sehingga nanti kita tanyakan. Nah, ini variabel baris kolom sudah, kemudian ini variabel untuk matriks A, matriks B, dan matriks C. Sekarang kita akan input matriks A. Nah, kita menggunakan perulangan for INTI sama dengan 0. Maaf, ini baris kolomnya kita tanyakan dulu, cout jumlah baris, coin baris. Yang kedua, kolom juga, jumlah kolom, coin kolom. Nah, nanti baris dan kolom ini kita gunakan untuk ketiga ordo matriks. Ketiga ordo matriks itu menggunakan baris kolom yang kita inputkan. I lebih kecil baris, I++. Yang kedua, for int j sama dengan 0, j lebih kecil kolom, j++. Nah, dari kedua perulangan ini nested for, ini nanti akan kita inputkan untuk isi dari masing-masing elemen. Cout, ini matriks A, matriks A. Ini langsung aja sekalian. I. Ini saya kasih I+1 biar nanti di tampilannya tidak 0 tapi 1.
Ini juga J plus 1. Nah, ini diinputkan Cin matriks I J. Matriks IJ ini akan, bukan matriks IJ, maaf, itu mat AIJ. Nah, ini kolom mat AIJ. Matnya M-nya besar. Nah, kemudian ini matriks A sudah. Input matriks C, matriks B, input matriks B. Ini akan saya copy dari atas saja. Nah, tinggal nanti merubah A menjadi B. Oh, ini kebanyakan. Ini nggak perlu. Perulangannya sama, for int I sama dengan 0, I lebih kecil baris I plus plus. For int J sama dengan 0, J lebih kecil kolom J plus plus. Nah, ini tinggal matriks B, ini BIJ nantinya, ini tinggal merubah matriks B. Nah, ini untuk penjumlahan. Sekarang kita hitung penjumlahannya. Penjumlahan dua matriks. Nah, saya akan copy ini ke perulangan ini. Nah, untuk penjumlahan itu perulangannya sama, kita menggunakan for int I sama dengan 0, I lebih kecil 1, I lebih kecil baris I plus plus. For int J sama dengan 0, J lebih kecil kolom J plus plus. Nah, ini tinggal melakukan penjumlahan. Jadi mat C I J matriks CIJ itu sama dengan matriks A I J ditambah matriks B I J. Nah, penjumlahan cuma ini aja. Sudah selesai ini programnya. Nah, sekarang tinggal menampilkan hasilnya. Ini menampilkan hasil, saya copy dari sini. Sini dulu aja. Ini menampilkan matriks A. Nah, akan kita buat seperti matriks. Nah, sehingga ini harus dibuat cara supaya tampilannya seperti matriks. For int I sama dengan 0, I lebih kecil baris I plus plus. For int J sama dengan 0, J lebih kecil kolom J plus plus. Nah, ini tinggal say out mat A I J. Nah, ini saya kasih jarak. Ini akan mencetak posisi baris. Jadi baris matriks 11, baris matriks 12. Atau kalau dalam program ini adalah matriks 00 dan 01. Nah, ketika terjadi perpindahan dari J ke I, ini kita kasih ganti baris. Cout NL. Nah, sudah, ini untuk menampilkan matriksnya sudah.
Tinggal kita menampilkan matriks B. Menampilkan matriks B. Saya copy dari atasnya, saya tinggal ngubah sini. Nah, B. Sudah jadi untuk matriks B. Sekarang menampilkan matriks C. Nah, saya copy dari sini aja. Inilah enaknya buat program, kalau sudah jalan itu tinggal ngopi-ngopi. Matriksnya matriks C. Ini tinggal merubah C. Sudah selesai programnya. Sekarang kita coba compile and run. Nah, jumlah barisnya 2, kolomnya 2. Ini saya urutkan aja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini hasilnya. Ini 1, 2, 3, 4, ini matriks A. 5, 6, 7, 8, ini matriks B. Kemudian hasil penjumlahannya 6, 8, 10, 12, ini adalah matriks C. Nah, mungkin ini belum jelas, saya tambahi keterangan. Saya tambahi keterangan di sini menampilkan matriks A. Nah, ini layout isi matriks A. Kemudian isi matriks B. Ini saya kasih \n. Kemudian isi matriks C. Nah, sudah selesai. Tinggal saya F11, compile and run lagi. Baris 2, kolom 2. Saya urutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, kolomnya 3 ya. Nah, ini. Baris 2, kolom 3. Ini isi matriks A, matriks B, dan matriks C. Nah, ini teman-teman untuk contoh program penjumlahan 2 matriks. Selamat mencoba. Mohon maaf, tadi kalau ada kata-kata yang banyak salah, silahkan dicoba contoh program ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.